Dajahau, Wase JJ, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan mereview tentang episode terakhir drama Cina World of Honor. Don't forget to subscribe, like, and comment. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan Zhao Zhisu yang sedang berdiskusi dengan dua pendekar dan Zhang Celing. Kemungkinan besar di sini Zhao Zhisu sedang merencanakan ingin pergi ke gudang ilmu bela diri. Lalu ia berpamitan dengan Zhang Celing. Nampaknya Zhang Celing tidak mengikhlaskan Sifunya pergi. Zhao Zhisu tetap teguh dengan pendiriannya. Ia tetap pergi. Ia teringat pada pesan dari Long Bobo. Lalu adegan berpindah di lapangan di mana Zhao Zhisu menyiapkan diri untuk berangkat ke gudang ilmu pengetahuan. Di sisi lain, Duxi yang bekerja sama dengan Tian Chuang sudah sampai di depan gudang ilmu bela diri dengan bermodalkan kunci giok dan kunci yang dipegang oleh Wang Er yang didapat dari ayah angkatnya Zhao Ji. Ia berencana untuk membuka gudang itu, mengeluarkan kunci giok birunya, dan menyerahkan kepada Jenderal Tian Chuang untuk membuka kuncinya pertama kali. Dengan bangga, Jenderal Tian Chuang berusaha untuk membuka gudang ilmu bela diri tersebut. Namun apa daya, tidak bisa membukanya. Wang Er pun turun tangan dan ingin membukanya. Lalu Zhao Zhisu pun datang. Dengan sergap, ia bergerak membunuh Jenderal Tian Chuang. Hingga Jenderal Tian Chuang tidak bisa diselamatkan dan mati di tempat. Melihat ini, Wang Er menjadi begitu kesal. Ia bingung mengapa Zhao Zhisu bisa sampai di sini. Tiba-tiba gunung es jatuh berantakan, membuka celah menjadi dua. Zhao Zhisu menerima takdir kematiannya. Lalu tiba-tiba Lo Wen pun datang. Wen Kexing dengan sergap membantu Zhao Zhisu. Mereka bekerja sama untuk membuka pintu tersebut. Lalu terbukalah pintu itu dan hancurlah gunung esnya. Pasukan Duxi dan Tian Chuang panik. Mereka berusaha melarikan diri. Namun apa daya, gunung itu terlalu cepat mengejar mereka hingga mereka mati ditelan es. Di depan kumpulan es, Wen Kexing dan Zhao Zhisu berencana masuk dan mengeksplor. Namun Zhao Zhisu bertanya mengapa Wen Kexing bisa sampai di sini. Ternyata Ye Bai yang menolong Wen Kexing di saat ia tak sadarkan diri. Ia memberikan ilmu tenaga dalamnya untuk menolong Wen Kexing hingga Wen Kexing dapat membantu Zhao Zhisu untuk masuk ke gudang ilmu bela diri dan mencari buku Yin Yang warisan dari lembah tabib. Menyusuri seluruh sudut di dalam ruangan, mencari dan melihat-lihat buku-buku yang ada di dalam ruangan tersebut. Hingga akhirnya Wen Kexing menemukan bukunya yang tersimpan di dalam sebuah kotak. Ia pun segera menunjukkannya kepada Zhao Zhisu. Mereka berdua pun berdiskusi bagaimana cara untuk mengikuti petunjuk dari buku tersebut. Mereka masih mencari cara dan mengelilingi gudang tersebut. Hingga akhirnya mereka duduk di sebuah pavilion dan mereka mencoba buku tersebut. Lalu Wen Kexing menularkan atau menerapkan apa yang ada di dalam buku tersebut untuk menolong Zhao Zhisu. Mereka berbagi ilmu tenaga dalam hingga akhirnya Wen Kexing menyerahkan seluruh kemampuannya dan menjadi abadi. Rambutnya pun memutih. Ia tidak lagi memiliki rambut hitam. Ia teringat dengan pesan Ye Bai yang mengajarinya untuk menjadi hidup kekal abadi seperti Ye Bai. Ia tersenyum melihat Zhao Zhisu yang masih belum membuka matanya. Wen
Wen Kexing mengingat momen-momen mereka saat bersama, baik dari yang hampir mati dibunuh Ye Bai, hingga momen minum bersama di atas atap, momen bercanda bersama di penginapan, hingga momen hampir mati di Pavilion Long. Tersadar, Wen Kexing pun menitikkan air matanya, tetap menyalurkan ilmu tenaga dalamnya kepada Zhao Zizhu. Zhao Zizhu yang menyadari itu segera panik. Ia melihat rambut Wen Kexing yang berubah menjadi putih. Lalu cerita berakhir sampai di sini. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan dengan Zhang Cheling yang telah menjadi dewasa. Ia memberitahukan murid-muridnya betapa ia memiliki guru hebat seperti Zhao Zizhu dan Wen Sling. Kita ketahui di sini bahwa Zhang Cheling menikah dengan Gao Shaolin. Lalu, kelanjutan ceritanya, kita diperlihatkan dengan adegan seorang anak kecil yang berlatih pedang di tengah padang salju. Ia berlatih pedang dengan menggunakan jurus dari desa empat musim. Lalu tiba-tiba dari atas gunung datanglah Zhao Zizhu yang telah hidup abadi. Ia mengomentari tentang teknik pedang anak tersebut. Tak lama kemudian kita diperlihatkan dengan Wen Kexing. Wen Kexing muncul dari kejauhan hingga ia meledek Zhao Zizhu dan bercanda gurau bersamanya. Hingga ia menantang Zhao Zizhu untuk berlaga di atas gunung es. Mereka saling melempar senyum. Kita diperlihatkan dengan pertempuran Wen Kexing dan Zhao Zizhu yang saling bersanda gurau sambil melakukan teknik-teknik luar biasa. Cerita pun berakhir. Zhao Zizhu dan Wen Kexing menjadi abadi seperti Ye Bai. Mereka hidup abadi dan menunggu gunung es dan menjaga gudang ilmu bela diri. 老子想下之人，想要治我，天下也没人拦得了。